Mau keju yang lumer dan stretchy? Nih stretchy banget kan? Lumernya bikin nagih. Keju lumer, rasa juara, cocok buat pizza, stik keju, atau camilan favoritmu. Cobain Kraft Keju Mozza sekarang. Klik link. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rajwa Ruing Raisa dengan NIM 2305070003 dari Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu terkait salah satu cara yang digunakan dalam mengawetkan makanan. Pasti dari teman-teman udah ada yang tahu kan salah satu cara yang bisa digunakan dalam mengawetkan makanan itu apa aja? Baik, salah satu cara yang digunakan dalam mengawetkan makanan yaitu proses fermentasi. Jadi, proses fermentasi merupakan suatu proses alami di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau kapang mengubah bahan makanan melalui reaksi kimia yang menghasilkan suatu zat seperti asam, alkohol, ataupun gas. Nah, fermentasi ini seperti apa yang udah saya katakan di awal, tujuannya yaitu untuk mengawetkan makanan, untuk meningkatkan rasa makanan, kemudian memperkaya kandungan gizi dari makanan tersebut. Nah, sebenarnya fermentasi itu memiliki banyak sekali jenisnya. Salah satunya yaitu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat merupakan proses fermentasi di mana karbohidrat diubah menjadi asam laktat. Nah, suatu produk yang dihasilkan dari fermentasi asam laktat, contohnya yaitu keju. Nah, sebenarnya keju itu juga memiliki banyak sekali jenisnya. Nah, seperti keju mozzarella, keju Swiss, keju biru, dan macam-macam. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu fermentasi, apa itu tujuan dari fermentasi, dan jenis-jenis dari fermentasi, sekarang di sini saya akan menjelaskan terkait bahan apa saja yang diperlukan dalam proses fermentasi untuk mendukung berjalannya proses tersebut. Nah, bahannya itu sebenarnya cuma ada dua, di mana bahan yang pertama yaitu ada susu, yaitu susu murni. Biasanya susu yang digunakan itu adalah susu sapi segar. Kemudian yang kedua yaitu asam laktat dari asam cuka ketika produksi kita itu produksi dalam skala kecil. Nah, setelah mengetahui bahan yang digunakan dalam mendukung proses fermentasi ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fermentasi pada keju. Proses fermentasi pada keju ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu koagulasi susu. Nah, pada saat ini susu dipanaskan dan ditambahkan kultur bakteri asam laktat untuk memisahkan susu menjadi dadih dan whey tersebut. Nah, koagulasi ini itu membantu membentuk struktur awal dari keju tersebut. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu fermentasi asam laktat, di mana bakteri seperti Lactococcus lactis dan Streptococcus itu tuh mengubah laktosa menjadi asam laktat yang menurunkan pH dan memberikan rasa yang khas terhadap keju tersebut. Nah, tahap yang ketiga yaitu pemadatan dan pengepresan. Pada tahap ini itu dadi dikeringkan dan dipadatkan untuk menghilangkan sisa dari whey tersebut. Nah, tahap yang keempat yaitu pematangan dan pembentukan rasa keju. Tahap ini itu merupakan tahap yang terakhir, di mana pada saat ini keju dibiarkan matang selama beberapa hari, bahkan minggu, bahkan tahun, tergantung jenis dari keju tersebut. Kemudian selama pematangan tersebut, bakteri dan enzim terus bekerja dan menciptakan rasa yang kompleks dan aroma yang unik terhadap makanan tersebut, yaitu keju. Nah, selanjutnya keju dari hasil fermentasi itu sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, keju hasil fermentasi alami itu mengandung beberapa bakteri baik seperti
Lactobacillus yang dapat mendukung kesehatan pencernaan kita, meningkatkan keseimbangan mikroba usus, dan memperkuat sistem imun kita. Nah, selanjutnya keju dari hasil fermentasi itu juga mengandung protein yang berkualitas tinggi, di mana protein tersebut penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh manusia. Kemudian ada kandungan kalsium, di mana kandungan tersebut baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Kemudian ada vitamin B12, di mana dapat mendukung fungsi dari saraf dan produksi sel darah merah. Kemudian ada vitamin K2 yang berperan dalam kesehatan jantung dan tulang manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait fermentasi merupakan salah satu cara pengawetan makanan. Mungkin kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.